Shalom semua, apa kabar? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa menjumpai teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya ini. Dan kali ini sudah ada kakak Abimayu, kakak Bima Ayu, maaf ya, kakak Bima Ayu yang sudah berkomentar di salah satu video saya. Sebelumnya saya berterima kasih kakak sudah sudi mampir di kesaksian-kesaksian saya. Kakak ini mengatakan bahwa yang menyelamatkan kita manusia itu cuma amal dan perilaku baik kita sendiri. Oke, terima kasih, saya menghargai pendapat Anda. Tetapi izinkan saya menjawab dengan Alkitab, yaitu kebenaran yang benar, kebenaran yang sesungguhnya. Jadi saya tidak mau menjawab dengan pemikiran dan hati saya sendiri. Saya akan menjawab dengan Alkitab. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan bahwa kesalehan kita dan perbuatan baik kita bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor itu seperti apa? Kain kotor itu adalah kain yang sudah dikenai oleh cemar seorang wanita. Anda mengerti maksud saya? Kain kotor adalah kain yang sudah kena camarnya wanita saat dia haid. Betul sekali. Kain kotor yang dimaksud di sini adalah pembalut. Seperti itulah perbuatan kita. Di kitab yang lain itu dikatakan, di dalam Roma 3 itu dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang sanggup berbuat baik. Semuanya sudah menyimpang. Semua orang telah melakukan penyimpangan. Semua orang tidak pernah sanggup untuk melakukan perbuatan baik. Nah, di dalam contoh 2 ayat ini sudah menyatakan bahwa tidak ada sama sekali korelasi antara keselamatan dan perbuatan baik. Bukan berarti ketika saya menjelaskan seperti ini kita harus berbuat jahat, kita harus urakan, kita harus hidup amburadul. Tidak. Yang saya terangkan di sini adalah perbuatan baik yang hubungannya dengan keselamatan seperti kakak Bima Ayu katakan. Saya hanya menjelaskan lingkup sempit dari keselamatan dan perbuatan baik. Karena perbuatan baik kita tidak bisa sama sekali menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita memerlukan penebus. Itulah sebabnya kita memerlukan Allah yang sudi menjadi manusia seperti kita untuk mati di kayu salib, supaya kita yang berdosa ini dan yang sudah menyimpang dari kebaikan itu dapat diselamatkan. Jadi ibaratnya kita itu memiliki hutang atau dosa atau sesuatu yang tidak bisa sama sekali bertemu dengan Allah. Ya, besar sekali jumlah dosa kita, besar sekali jumlah atau ukuran kesalahan kita di hadapan Allah, dan perbuatan baik kita itu tidak mampu untuk menebus dosa kita sendiri. Ya, jadi kita tidak boleh kepedean, tidak boleh GR sehingga kita berpikir bahwa timbangan perbuatan baik kita itu lebih baik atau lebih banyak daripada dosa kita. Pada kenyataannya dosa kita itu sangat besar sehingga perbuatan baik kita itu tidak akan pernah mampu untuk menebusnya. Sehingga di mata Allah itu perbuatan baik kita itu seperti kain kotor, najis belaka, tidak ada gunanya. Maka itu kita butuh penebus untuk menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan setiap orang yang mendapatkan anugerah yang dipilihnya, yang mendapatkan kasih karunia-Nya, dialah yang diselamatkan. Dialah orang-orang yang diselamatkan dari dosa itu. Dosa itu sudah ditanggung Yesus. Jadi bukan langsung ditiadakan, simsalabim, adakadabra, hilang, Bukan begitu konsep Tuhan. Tetapi Tuhan itu yang adil dan penuh kasih itu datang ke dunia untuk menggantikan kita, ya, untuk menggantikan manusia yang berdosa supaya kita tidak jatuh dalam hukuman. Nah, jadi
kesalahan kitalah yang ditanggungnya, dosa kitalah yang ditanggungnya, sehingga dia mati di kayu salib dan kita yang diselamatkan. Itulah konsep keselamatan Kristen. Karena tidak ada satu orang pun yang sanggup menyelamatkan dirinya sendiri, karena perbuatan baiknya itu nol di mata Tuhan dibanding dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Dan ketika kita sudah menerima keselamatan itu, menerima anugerah itu, barulah Tuhan memperlengkapi kita untuk berbuat baik. Jadi berbuat baiknya bukan untuk menyelamatkan kita, karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, maka Tuhan memperlengkapi kita untuk kita sanggup berbuat baik kepada sesama kita. Ya, itulah penjelasan saya mengenai keselamatan. Dan itu semua sudah ada di dalam Alkitab. Saya hanya memberitakannya saja. Kiranya Roh Kudus yang menjamah hati kita semua, sehingga kita yang sudah mendengar dapat menjadi percaya dan diselamatkan. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya Invi Rizky Ramadan. Shalom. God bless you.